Program makan siang gratis akan menelan anggaran 1,6 triliun per hari atau 399 triliun per tahun. Nilai ini dianggap tak realistis untuk dijalankan di Indonesia. Karena itu saya mencoba mencari benchmark negara-negara yang sudah berhasil menerapkan makan siang gratis sebagai pembanding. Dan bagaimana program ini berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dari negara tersebut. Dalam video ini saya akan memperlihatkan bagaimana negara-negara dengan ranking pendidikan terbaik seperti Amerika, China, dan Finlandia berhasil menerapkan program makan siang gratis. Kemudian 5 keuntungan dari program makan siang gratis ini jika dijalankan. Dan di akhir video ada 5 ancaman dari program makan siang gratis yang bisa membawa malapetaka untuk Indonesia. Program makan siang gratis menjadi program utama yang dielukan pasangan Prabowo Gibran. Program ini menargetkan siswa, santri, dan ibu hamil. Dengan menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2029, program ini diestimasikan akan menelan anggaran 400 triliun per tahun. Meskipun akan dilakukan bertahap sebelum mencapai target akhir tersebut, jumlah anggaran yang dibutuhkan tetap tak main-main. Perihal anggaran ini menjadi salah satu yang paling sering diperbincangkan karena nilainya begitu fantastis. Saat ini jumlah peserta didik sesuai data pokok pendidikan ada 47,5 juta anak yang terdiri dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jika kebutuhan makan siang ini akan diberikan dalam 240 hari aktif masuk sekolah dalam setahun, dengan estimasi anggaran 30.000 untuk makan siang dan 5.000 untuk susu, maka total anggaran yang dibutuhkan sekitar 1,6 triliun per hari atau 399 triliun per tahun. Nilai ini mungkin bisa dipres dengan mengurangi kos untuk makan siang menjadi 10.000 dan susu menjadi 3.000, maka anggaran mungkin bisa dipres di angka 150 triliun. Perihal anggaran ini akan saya bahas lebih detail di akhir video. Sekarang kita coba menggali seberapa penting makan siang gratis ini dijalankan di Indonesia. Agar masalah yang ingin dipecahkan melalui program makan siang gratis adalah masalah stunting yang menghantui generasi Indonesia selanjutnya. Stunting adalah terhambatnya pertumbuhan fisik dan kognitif pada anak-anak yang ditandai dengan tubuh yang lebih pendek dari anak-anak seusianya. Saat ini angka stunting ada di angka 21,6% atau 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Dengan provinsi yang angka stuntingnya tinggi berada di luar Jawa seperti Aceh, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, dan Papua. Bukan hanya menghambat pertumbuhan fisik, stunting ini juga mempengaruhi kemampuan kognitif anak-anak. Dari data World Population Review menunjukkan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia sekitar 78,49, ranking 36 Asia dan ranking 130 dunia. Meskipun IQ ini dianggap sebagai bawaan lahir, tapi malnutrisi juga menjadi kambing hitam atas rendahnya IQ negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sebuah penelitian di Cape Town, South Africa pada tahun 1955 menghasilkan bahwa bayi berumur 2 tahun yang kekurangan nutrisi dapat mengurangi ukuran otak secara permanen dan membatasi pertumbuhan kognitif anak-anak. Kekurangan nutrisi penting seperti zat besi dan vitamin B12 dapat menciptakan kerusakan kognisi pada anak-anak serta mengurangi kemampuan matematikanya. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk mengurangi angka stunting ini. Dalam 5 tahun terakhir, angka stunting yang awalnya 27% menurun menjadi 21,6% di tahun 2022. Anggaran stunting ini juga lumayan besar. Terakhir di tahun 2023, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan stunting ada di angka 30,4 triliun. Sehingga dengan program makan siang gratis untuk ibu hamil, balita, dan anak-anak bisa secara signifikan mengurangi angka stunting dan kurang gizi. Dan inilah yang berhasil dilakukan oleh negara-negara dengan pendidikan terbaik di dunia, yang akan kita jadikan sebagai benchmark. Secara global sendiri ada sekitar 150 negara yang sudah menerapkan makan siang gratis berdasarkan data World Food Program. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas 3 negara dengan pendidikan terbaik dan program makan siang gratis. Pertama ada Finlandia, sebuah negara Skandinavia yang selalu meraih peringkat pendidikan terbaik di dunia. Program makan siang gratis menjadi salah satu agenda pendidikan di Finlandia, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, bahkan masuk ke dalam kurikulum dasar di Finlandia. Makan siang gratis sebagai bagian untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang siswa yang akan dibagikan setiap hari sekolah. Makan siang dan snack dirancang sedemikian rupa sesuai panduan nutrisi di Finland. Batasan makanan juga dibuat ketat, seperti makanan atau minuman manis tinggi gula dan minuman energi tidak dibolehkan berada di lingkungan sekolah maupun institusi pendidikan. Begitu juga dengan makanan tinggi lemak dan garam tidak direkomendasikan ke dalam menu makan siang. Aturan menu makan siang diatur secara sangat detail oleh pemerintah, seperti menu makanan dengan ikan, daging, sayur, kacang-kacangan, roti, susu, serta air mineral. Makan siang bagi siswa Finlandia menjadi ajang istirahat dan rekreasi bagi siswa antar jam belajar dan bertemu dengan murid-murid dari kelas lainnya. Makan siang bagi anak-anak Finlandia dianggap sebagai investasi untuk masa depan siswa dan negara Finlandia. Kalau Finlandia terlalu kecil jika dibandingkan dengan Indonesia, mari kita bergeser ke barat, ke Amerika Serikat, yang bisa menjadi salah satu benchmark untuk makan siang gratis dengan populasi lebih banyak dari Indonesia. Program makan siang gratis sudah diberlakukan sejak 1946 di Amerika dengan nama National School Lunch Program. Meskipun sejarahnya program ini sudah diberlakukan dari 1937 ketika petani surplus pangan. Surplus tersebut diserap oleh Federal Surplus Commodities Corporation yang kemudian disalurkan untuk makan siang anak-anak di sekolah yang disubsidi oleh pemerintah. Berakar dari situ, program ini terus
terus lanjut di Amerika hingga sekarang. Di tahun 2019 sudah ada 4,9 miliar makan siang yang dibagikan atau setara 14,2 miliar USD. Di Amerika tidak semua makan siang dibagikan gratis. Makan siang gratis hanya untuk anak-anak yang berasal dari keluarga di bawah 130% dari garis kemiskinan. Sementara anak-anak dari kalangan keluarga 130 sampai 185% dari garis kemiskinan akan disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan anak-anak dari keluarga di atas 185% dari garis kemiskinan akan tetap mendapat harga normal makan siang. Konsep subsidi silang ini dijalankan Amerika bisa berhasil meratakan body massa indeks anak-anak, sehingga tidak ada yang malnutrisi dan tidak ada yang obesitas. Nutrisi juga diatur dengan ketat. Aturan mendasar pada makanan lemak tidak boleh lebih dari 30% dan saturated fat harus di bawah 10%. Makanan diutamakan whole grains, buah dan sayuran yang diserap dari surplus pertanian jika terjadi panen raya. Nutrisi yang dipilih adalah yang mampu mendukung perkembangan kognitif anak-anak seperti sayur dan buah, sehingga juga berdampak pada peningkatan kemampuan belajar siswa. Jika Amerika kejauhan karena telah memulai program ini sejak 70 tahun yang lalu, mari kita bergeser ke negara Asia yang sudah mulai program ini juga dari satu dekade yang lalu, yaitu China. China menjadi negara dengan skor PISA paling tinggi di tahun 2018. Meskipun PISA di tahun 2022 tidak lagi memasukkan China ke dalam list skor PISA, tapi pendidikan dan program makan siang gratis di China sangat layak untuk kita jadikan benchmark. China hampir memiliki masalah yang sama dengan Indonesia, yaitu stunting. Sama negara Asia, China juga memiliki kondisi topografi yang mirip dengan Indonesia yang membuat beberapa bagian negara berada di wilayah rural area atau pedesaan. Duan adalah salah satu wilayah rural di China dengan banyak anak-anak malnutrisi. Mereka lebih pendek 6 cm dari anak-anak seusianya yang berasal dari provinsi lain. Pada tahun 2011, pemerintah China mulai menganggarkan makan siang gratis. Pengukuran kemudian dilakukan kembali pada tahun 2019. Rata-rata anak perempuan lebih tinggi 1,69 cm, sementara anak laki-laki lebih tinggi 1,5 cm bila dibandingkan anak-anak seusianya di Duan pada tahun 2012. Bagi banyak masyarakat di area perkampungan China, makan siang gratis bisa menjadi sumber nutrisi utama bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, China bisa mengurangi angka malnutrisi dan overnutrisi pada anak-anak dengan program makan siang gratis. Setelah melihat beberapa negara yang berhasil menerapkan konsep makan siang gratis, ada 5 benefit yang mungkin bisa didapatkan oleh Indonesia. Pertama, meningkatnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga, terutama rumah tangga kurang mampu yang berada di area pedesaan. Makan siang gratis bisa menjadi sumber gizi utama bagi anak-anak mereka. Mereka menjadi terbantu dan mengurangi kerentanan pangan rumah tangga, sehingga tidak ketinggalan oleh anak-anak lainnya. Kedua, peningkatan kualitas makanan anak-anak. Baik Finlandia, Cina, dan Amerika membuat standar rekomendasi makanan yang lebih banyak asupan sayur dan buah, serta mengurangi makanan dengan gula tinggi dan lemak yang tinggi. Ketiga, karena makanan yang lebih merata dan berkualitas, makan siang gratis akan menciptakan generasi yang memiliki body massa index yang lebih merata. Lebih sedikit anak yang malnutrisi, juga lebih sedikit anak-anak yang mengalami obesitas. Dengan program ini, Amerika mampu menekan 17% angka obesitas pada anak-anak, sebaliknya menopang 29% anak-anak dari ekonomi rendah. Benefit keempat, peningkatan daya kognitif anak-anak. Gizi yang mendukung perkembangan otak akan mampu meningkatkan performa belajar pada anak-anak secara merata. Mereka akan lebih fokus dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Kelima, adanya program ini bisa menjadi upaya untuk menyerap overproduksi yang biasa terjadi di Indonesia. Ini juga yang dilakukan Amerika untuk memanajemen surplus makanan, sehingga saat panen raya, hasil panen bisa diserap oleh program makan siang gratis. Kontrol harga jadi lebih mudah dan bisa menguntungkan bagi petani. Memang banyak benefit dari program ini, tapi kita tidak boleh lengah. Kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain. Ada 5 ancaman yang bisa terjadi dari program ambisius makan siang gratis. Pertama, beban anggaran ke APBN. Seperti yang saya katakan di awal bahwa untuk realisasi program ini dibutuhkan sekitar 400 triliun tiap tahun atau 1,6 triliun tiap hari. Ini senilai 12% dari nilai APBN 2024 yang ada di angka 3.300 triliun. Nilai ini bahkan lebih besar dari anggaran kesehatan, ketahanan pangan, dan subsidi. Kalaupun dipres, anggarannya mungkin bisa diperkecil. Hitungan Badan Perencanaan Nasional pada Januari 2024 estimasinya hingga 185 triliun per tahun. Tapi ini pun masih nilai yang sangat besar, setara dengan 5,6% dari nilai APBN. Sementara selama ini setoran pajak maupun non-pajak tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan belanja pemerintah. Kurangan itu ditutupi lewat utang atau pembiayaan yang bersumber dari penerbitan obligasi atau surat utang negara, pinjaman, dan hibah. Salah satu solusi yang sempat dimention adalah peningkatan tax ratio di angka 23%. Nyatanya tax ratio selama beberapa tahun terakhir hanya di angka 10-11%. Solusinya adalah dengan memangkas penyaluran subsidi. Selama ini subsidi bahan bakar dan energi dianggap kurang tepat sasaran. Tapi di sisi lain, pemangkasan subsidi bisa berdampak pada inflasi dan kenaikan biaya hidup. Sehingga mau tidak mau untuk menjalankan program ini, kemungkinan pemerintah menaikkan batas aman defisit fiskal yang sebelumnya di angka 3% dapat dinaikkan menjadi 6% dari PDB. Walaupun kebijakan ini pro rakyat, tapi ada harga yang harus dibayar. Biaya yang tidak disadari oleh rakyat sendiri seperti kenaikan utang dan kenaikan biaya hidup akibat inflasi. Sebuah program yang dipaksakan di ruang APBN yang terbatas dan akan ditanggung suatu saat nanti. Tantangan kedua adalah regulasi yang harus merata. Di Amerika, National Lunch Program diatur sedemikian rupa untuk menentukan
standar gizi makanan yang disajikan pada makan siang gratis. Begitu juga dengan China dan Finland. Mereka sangat ketat mengatur gula, fat, dan vitamin. Pertanyaannya, jika diberlakukan di Indonesia, siapa yang akan mengaturnya? Katanya akan ada kementerian khusus yang mengatur, berarti akan ada tambahan beban operasional lagi. Program ini perlu measurement untuk menstandarisasi program makan siang gratis dan perlu transparansi pemerintah. Ketiga, akses pangan ke sekolah-sekolah terpencil. Di China, mereka meregulasi agar sekolah-sekolah yang diprioritaskan adalah sekolah-sekolah terpencil yang berada di wilayah-wilayah pedesaan. Sehingga dengan demikian, ketahanan pangan masyarakat pedesaan bisa meningkat. Nah, apakah pemerintah Indonesia juga mampu mengakses sekolah-sekolah yang berada di pelosok? Sementara lokasi sekolah di Indonesia terpisah oleh pulau dan bersembunyi di balik gunung. Yang jika mereka yang diprioritaskan, mungkin kinerja pemerintah di awal tidak kelihatan karena sekolah-sekolah ini jauh dari liputan. Keempat, penglibatan produksi dalam negeri, dalam hal ini petani lokal. Makan siang gratis bukan hanya untuk anak-anak tapi juga penyerapan hasil pertanian lokal, sehingga program ini bisa memegang dua sisi penting antara penyedia pangan dan ketahanan pangan rumah tangga. Ini tentunya bisa menguntungkan dan bisa menjadi sebuah ancaman besar. Bila stok makanan kurang, bisa jadi impor akan bertambah dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perebutan pangan antara program makan siang gratis dan mekanisme pasar yang sudah ada. Ini bisa berpengaruh pada kenaikan harga pangan dan selanjutnya berpengaruh pada inflasi. Ancaman paling besar terakhir adalah program ini sangat rentan korupsi karena makan siang gratis ini punya anggaran yang besar dan fokus pada pengadaan barang cepat habis. Ini bisa jadi lahan basah untuk korupsi besar-besaran. Sehingga dengan pemangkasan anggaran untuk penanganan stunting di posyandu, sangat banyak celah untuk korupsi di operasional seperti pengadaan atau pembelian makanan serta proses distribusi makanan. Untuk meminimalisir kerentanan korupsi, pemerintah wajib melakukan pengawasan kebijakan yang sifatnya transparan. Tapi apakah pemerintah mau menjadikan program ini menjadi lebih transparan? Bagaimana menurut kalian, guys?